berusaha untuk mengurung pertahanan dari Sriwijaya FC. Tony Sucipto bukan dengan clearance terbaiknya. Masih sebelum akhirnya Precious tadi membuang bola. Dan tampaknya terjadi sebuah insiden. Kita masih melihat Muhammad Kamri terjatuh. Tampaknya tadi terkena sambaran kaki dari back Precious tadi. Kita lihat, Bung. Oh, Gorabai. Dan memang terkena sepatu dari Precious tadi, punggung dari Muhammad Kamri. Kita lihat mereka sekarang lebih tenang untuk mengendalikan permainan, mengatur pola permainan mereka. Setelah terlebih dahulu berada dalam posisi offside, Obiora adalah karena kekagumannya kepada sang senior yaitu Bima Sakti. Kebetulan juga tipikal permainannya hampir sama, Bung. Sebagai sentra penyeimbang lini tengah sebuah tim. Kembali kita saksikan benturan antara pemain senior yaitu Bima Sakti dan Ponario Astaman. Baik dengan Ponario Astaman kembali pada Arif Siono. Dan tampaknya sebuah ganjalan tadi oleh Siswanto kepada Arif Siono. Ya, sebuah serangan cepat tadi dilakukan oleh anak-anak Sriwijaya, Bung, dari sisi kiri pertahanan Persema Malang. Dan terpaksa Siswanto kerjasama dengan Sutaji. Siswanto masih dengan penguasaan bola. Siswanto terjatuh dan bukan merupakan pelanggaran dari Christian Warohbai. Iya, sebuah serangan yang cukup bagus tadi dilakukan oleh Siswanto dan diawali dari Bima Sakti tadi, Bung. Ya, sedikit agak terdorong. Tasi oleh pemain-pemain Persema. Dan benturan antara Siswanto dan juga Isnan Ali tadi. Ya, cukup keras tadi benturanmu. Karena Siswanto berusaha untuk berusaha untuk meraih bola dengan kepalanya dan melakukan serangan cepat. Sementara Isnan Ali yang juga dalam kecepatan tinggi berusaha untuk menghalau bola sehingga tidak terhindarkan tabrakan. Kita lihat, ya. Dan akhirnya kartu kuning pertama diberikan oleh Ain Suarlan kepada Isnan Ali. Dan ini merupakan juga kartu kuning perdana Isnan Ali di musim ini. Kembalikan kepada Iswandi Dai. Dan Iswandi akhirnya mengirimkan sebuah crossing Pepito. Namun belum dengan penyelesaian, telah terlebih dahulu berada dalam posisi off main sekaligus. Umpan dari Iswandi Dai. Harus ada komunikasi tampaknya. Kita saksikan Hendro Kartiko sudah begitu jauh meninggalkan sarangnya. Ya, dan agak mengherankan memang keputusan dari Hendro Kartiko jauh meninggalkan sarangnya karena di situ masih ada Precious yang mengawal pergerakan Bima Pepito. Balik. Hanya memang situasi ini harus mampu dimanfaatkan oleh tuan rumah. Kalau mereka ingin memenangkan pertandingan, mereka harus bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menjadi gol. Karena situasi bisa berbalik. Dan kita saksikan kembali sebuah peluang yang dimiliki oleh Persema Malang. Dan masih belum tercipta gol sejauh ini di Stadion Gajayana. Tampaknya Pepito tadi dengan sebuah peluang. Ya, tendangan dari jarak cukup, iya, luar biasa, Bung. Mengenai Mister sebelah kiri atas dan Hendro Kartiko tampaknya terluka, Bung. Kita lihat, Bung, apa yang terjadi. Ya, Tampaknya dalam usaha untuk menyelamatkan tembakan langsung yang keras dan akurat dari Pepito yang mengenai Mistar tadi, tampaknya kepala dari Hendro Kartiko menghantam tiang gawang dan saat ini mendapatkan perawatan dari medis. Ya, agak keras memang. Kita bisa melihat sepintas tadi Isnan Ali meminta tim medis untuk segera datang dan kita lihat Ferry Rotinsulu disiapkan di tepi lapangan. Kepala dari Hendro Kartiko dalam usahanya menghalau tendangan Bima Pepito tadi terbentur tiang kanan gawang. Cukup keras. ya. Memang, Bung, kita lihat usaha dia tadi
saat jatuh berusaha memegang tiang gawang, tidak cukup untuk menahan badan yang memang dalam posisi dia tadi terbang untuk menepis bola. Sehingga pada akhirnya kepalanya justru yang membentur langsung tiang gawang. Dan tampaknya cukup serius saat ini Hendro Kartiko membutuhkan pasokan oksigen. Ya, kalau kita lihat tadi Bung, di pelipis ya sebelah kanan tadi langsung mengeluarkan darah. Seorang Bima Sakti, kapten tim lawan dari Sriwijaya, harus melihat keadaan Hendro Kartiko, rekannya juga di tim nasional Di era akhir Ya. 1990-an ya Bung. akhir 90-an dan hingga awal 2000. Dua orang pemain ini merupakan tulang punggung tim nasional, Bima Sakti serta Hendro Kartiko. Ya, sekaligus dia memberikan kekuatan kepada Hendro tentunya, bahwa sebagai sesama profesi mereka pun ada di samping dia. Ini resiko profesi, resiko menjadi pemain sepak bola Bung. Dan cerminan totalitas dari seorang Hendro Kartiko tentunya. Sesuatu yang tidak bisa dihindari dan tentunya kita harapkan bahwa ia akan bisa kembali pulih. Ya, dan yang menarik adalah padahal ada Kit Kayamba serta di kanan ada pergerakan dari Tony Sucipto. Pepito dijangkau oleh M. Kamri, duel dengan Isnan Ali dan tampaknya mengerang kesakitan dan terjatuh Muhammad Kamri. Masih begitu tenang ekspresi dari Subangkit sejauh ini. Ya, sebetulnya dari skema permainan, eksperimen yang dilakukan oleh Subangkit petang ini cukup berhasil Bung. Ketika beberapa pemain kunci di lini belakang mengalami cedera, dia melakukan beberapa pergeseran tapi gagal mereka kembangkan menjadi peluang emas Bung. Obiora terjatuh, play on dalam pengamatan Aeng Suarlan. Dibiarkan saja tadi. Ya, ada diskusi di sana. Protes Ya, ada dari protes. Obiora kepada Aeng Suarlan, kita lihat jelas tadi. Ya, Melebar kepada Kasan Soleh, dikejar juga oleh Christian Warobai dan kita saksikan terjatuh Muhammad Kasan Soleh. Ya, sliding tackle yang terlambat dan pantas memang wasit Aeng Suarlan memberikan kartu kuning kepada Christian Warobai. Kartu Sudah bisa melewati kawalan dari Christian Warobai dan tackling terlambat dilakukan oleh Christian. Warobai dengan kartu kuning keduanya musim ini menandakan bahwa ia akan absen dalam partai Sriwijaya selanjutnya. cukup keras dan berbahaya kita lihat Bung. Christian Warobai. Memang itu Duel lapangan tengah akhirnya dimenangi oleh Persema, Bima Sakti, Sutaji, Siswanto kembali. Dan kembali sebuah crossing ke jantung pertahanan, tandukan Kamri dan gol! Sebuah gol yang sangat dramatis dari Muhammad Kamri. Di akhir pertandingan ini memberikan keunggulan 1-0 bagi Persema Malang. Ya, dan sangat luar biasa memang penempatan posisi dari Kamri dengan tubuh postur yang tidak terlalu tinggi, jauh di bawah duet lini tengah di jantung pertahanan Sriwijaya FC, Karis Yulianto serta Precious Emujiraye. Kamri justru bisa menyambut umpan dari Siswanto dan menembus gawang Ferry Rotinsulu. ya kita lihat Bung, sebuah crossing kali ini tidak disia-siakan oleh lini depan dari Persema Malang. Hasil eksperimen dari Subangkit Bung. Bola diarahkan sepertinya ke tiang jauh dan Kamri kali ini tidak menunggu di tiang jauh Bung, di sisi kanan pertahanan lawan. Dia justru ke tiang dekat untuk menyambut crossing tadi dengan sundulan yang sangat-sangat cantik. Kembali Persema Malang melalui Siswanto dan crossing kembali dilayangkan dan kali ini ada Precious Emejeraye. Muhammad Kamri, pemain dengan tubuh paling kecil, akhirnya memenangkan pertandingan bagi Persema Malang dengan golnya di menit akhir melalui tandukan. Persema Malang 1, Sriwijaya FC Palembang 0. Dan mitra sepak bola, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.